Koalisi besar terwujud, indikasi Jokowi hengkang dari PDIP, ditulis oleh Adin di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Beberapa hari lalu geliat politik sangat terlihat. 5 parpol penghuni parlemen mengadakan pertemuan spesial di kantor DPP PAN. Jika dilihat mereka adalah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi kecuali Nasdem dan PDI Perjuangan. Konon sebenarnya Partai Banteng pun diundang, tetapi ternyata tidak ada wakil yang menghadiri. Hal ini menjadi teka-teki tersendiri. Apakah PDI Perjuangan tidak mau masuk? Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini jadi tanda tanya apakah merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi. Semua masih dalam spekulasi. Langkah Jokowi mengumpulkan pimpinan Partai Koalisi Indonesia Raya atau KIR dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB di kantor DPP PAN memang menjadi spekulasi publik terkait arah koalisi besar yang digagas sebelumnya. Tetapi di sini Jokowi sedang memainkan peran kunci untuk menyatukan dua kubu koalisi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa koalisi pendukung pemerintah Jokowi minus Nasdem akan mengusung pasangan calon presiden. Jika koalisi besar ini terwujud, maka diskusi politik hanya di seputar siapa figur yang akan diusung. Saat ini, KKIR telah memiliki figur yang telah disepakati, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan KIB memang belum memiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu dengan bergabungnya KKIR dan KIB dalam satu koalisi besar, dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang. Ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution. Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap menjadi capres adalah Prabowo Subianto. Jika nantinya koalisi besar benar-benar terwujud tanpa PDI Perjuangan di dalamnya, timbul pertanyaan apakah Jokowi akan hengkang dari PDI Perjuangan? Melihat bagaimana pertemuan ini terjadi, Jokowi seolah jadi kingmaker sendirian tanpa Megawati. Jika benar terjadi, bukan tidak mungkin Megawati akan marah dan menegur Jokowi. Tetapi PDI Perjuangan melalui Puan dan Budiman Sujatmiko menyatakan tertarik dengan koalisi besar ini. Syaratnya, capres harus berasal dari PDI Perjuangan. Jadi bisa disimpulkan jika tindakan Jokowi atas persetujuan dari Megawati. Manuver Jokowi ini bisa dikatakan sebagai cara PDI Perjuangan mencari mitra koalisi. Karena Puan Maharani yang dulu sempat melakukan safari politik sepertinya tidak membawa hasil. Mungkin saja pertemuan 5 parpol ini ada yang nyangkut dan bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Baik 5 parpol ini semuanya maupun sebagian. Jadi kemungkinan Jokowi hengkang dari PDI Perjuangan sangatlah kecil. Mengingat bagaimana karakter Jokowi dan bagaimana kerjasama selama ini antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Begitu kira-kira. Bagaimana kalau menurut Anda? Ganjar piawai atasi situasi buruk, Anies kalah telak tapi Jokowi tetap paling benar. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan impian anak bangsa. Pernyataan yang sangat dalam dan sangat sinis ini keluar dari Hoki Caraka, salah satu pemain depan timnas Indonesia U20. Ini diposting Hoki ketika acara drawing di Bali dibatalkan oleh FIFA. Kemudian ketika Indonesia resmi batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, kembali Hoki bersuara di media sosial. Kali ini langsung di Instagram Ganjar Pranowo. Ganjar meninggalkan komentar di sana yang tentu saja jadi berita di banyak media. Hoki menulis, "Makasih banyak Pak. Oh iya Pak, kami tahu Pak, nasib Bapak sudah terjamin. Masa depan Bapak juga sudah bagus. Sedangkan kami ini Pak, kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik, tapi batu lompatan kami sudah dihancurin sama Bapak." Semua dengan huruf besar ya, diakhiri dengan tagar, "Makasih Ganjar _Pranowo." Kekesalan dan kemarahan yang gampang untuk dipahami, karena kerja keras timnas Indonesia ini tidak sekedar dalam beberapa bulan saja, namun sudah tahunan ya.
Cita-cita dan harapan yang memenuhi dada mereka seakan tidak ada artinya ketika ada pejabat daerah yang tiba-tiba saja melanggar komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Sekitar 3 hari kemudian, Hoki sempat menyampaikan permintaan maaf lewat akun media sosialnya kepada siapapun yang tersinggung dengan pernyataannya itu. Semua pernyataan itu, kata Hoki, tidak lepas dari rasa kekecewaan, kekesalan, dan juga kesedihannya setelah menerima kabar dan kenyataan telah batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Mungkin Hoki menerima saran dari Presiden Jokowi yang meminta agar tidak saling menyalahkan, walaupun merasa kecewa dan sedih. Presiden juga meminta agar semua melihat ke depan, jangan melihat ke belakang, serta agar menjadikan hal ini pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Itu pesan-pesan Presiden Jokowi ya. Bisa jadi Hoki menuruti apa kata Pak Jokowi, sehingga dia pun meminta maaf karena telah ngamuk di medsos. Walaupun saya kira para pecinta sepak bola tidak ada yang menyalahkan Hoki. Yang tidak disangka-sangka adalah ternyata kemudian Hoki memposting video dirinya dan Ganjar nampak akrab, tertawa bareng dan menyatakan sudah clear. Bahkan dalam video itu, Hoki juga mengucapkan terima kasih kepada Ganjar. Sesudah Ganjar menyebut Hoki sebagai anak hebat dan mengajak semuanya mendukung Hoki. Kabarnya saat itu mereka juga makan bareng. Nah, ternyata ketika Hoki meluapkan kemarahannya di komentar akun Instagram Ganjar waktu itu, Ganjar menuliskan jawaban bahwa dia mengajak Hoki bertemu karena Ganjar mau menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Artinya ketika suasana sedang panas-panasnya, ketika waktu itu Ganjar sedang istilahnya itu dirujak oleh para netizen, dimaki-maki, dicaci dan dihujat, Ganjar justru mengulurkan tangan, berusaha untuk merangkul pihak yang paling merasa kecewa, sakit hati, kesal, terzolimi gitu ya, oleh dirinya sendiri, dan usahanya ini berhasil. Bukan hanya Hoki, Wali Kota Solo Gibran yang juga sangat nyelekit bicaranya, yang nyaring mengkritik Ganjar pada hari Senin tanggal 3 Maret lalu juga menemui Ganjar. Pertemuan itu berlangsung hangat dan akrab, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Usai bertemu, kata Gibran, mereka tidak ada bicara soal Piala Dunia U20. Gibran hanya menyebut bahwa sebagai bawahan, dirinya siap menjalankan perintah dari atasan, Pak Gubernur. Namun besoknya, kepada media Gibran akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya meminta maaf pada Ganjar karena beda pendapat. Foto Gibran bersalaman sambil menunduk kepada Ganjar pun beredar luas di media sosial. Ganjar seakan mendapatkan ampunan karena banyak netizen yang mendukung Gibran ketika dia mengkritik keras Ganjar. Kemudian tentu saja yang juga jadi ramai diperbincangkan di medsos adalah wawancara Ganjar dengan Najwa Shihab. Taulah ya, gimana gaya Najwa ketika mau wawancara, das. Jangan disamakan dengan Mary Riana ketika mewawancarai Anies ya. Semua pasti ingat bagaimana Mary Riana iya aja ketika Anies ngomong. Gak ada argumentasi sama sekali, beda dengan Najwa ini. Video Mas Alif sudah memaparkan banyak hal soal wawancara Ganjar oleh Najwa. Silahkan dilihat ya. Dan tentu saja video wawancara Najwa itu juga perlu dilihat jika ada yang mau lihat bagaimana piawainya ilmu komunikasi seorang Ganjar Pranowo. Keseluruhan yang terjadi ya dengan Hoki, dengan Gibran, dengan Najwa adalah pertunjukan atau pembuktian bahwa Ganjar ini sangat piawai dalam komunikasi politik. Mengalahkan Anies, ini hebat. Saya yakin jika Ganjar bertemu dengan Anies dalam acara debat, Ganjar akan menang. Kata-kata Ganjar jelas, tegas, teratur, logis, gak tipu-tipu, gak muter-muter. Ini memang gaya komunikasi Ganjar yang saya suka. Ya, memang saya masih kesal dan kecewa dengan Ganjar, tapi saya pasti mengakui ketika Ganjar menunjukkan kualitasnya. Ganjar bisa mendekati generasi muda seperti Hoki dan Gibran. Ganjar tahu bagaimana caranya masuk dan beradaptasi dengan dunia generasi muda ini. Di depan Najwa, Ganjar mengungkapkan dengan jelas bahwa langkah yang dia ambil itu bukan atas perintah Ketum PDIP, Ibu Megawati, seperti yang dituduhkan banyak pihak. Soal ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Sekjen PDIP sendiri, tapi bukan berarti apa yang dilakukan oleh Ganjar melanggar ideologi partai maupun konstitusi negara ini. Karena justru itulah alasan utamanya. Untuk lebih lengkapnya, silakan saja melihat videonya Najwa. Poin saya dalam video ini adalah mengapresiasi upaya komunikasi Ganjar yang saya nilai sangat cemerlang dan membandingkannya dengan Anies. Anies senyap ya ketika ada situasi buruk yang menimpanya. Ketika terjadi kebakaran di Pelumpang yang menewaskan puluhan nyawa, dan Anies dalam rekam jejaknya ternyata merupakan pihak yang memberikan izin pada warga untuk tinggal di sana. Padahal tanah itu merupakan milik Pertamina. Setelah terjadi kebakaran, Anies diam, senyap, sunyi di Australia.
tanpa ada mengucapkan duka cita terhadap para korban yang notabene merupakan orang-orang yang pernah dia pimpin sebagai gubernur. Anies gak berani berkomentar, sangat jauh berbeda dengan Ganjar. Saya yakin akan ada yang diperoleh Ganjar sebagai hasil dari upaya komunikasi yang sukses ini. Bisa jadi akan ada netizen yang memaafkan Ganjar, bahkan bisa juga ada tambahan pendukung yang bakal mempengaruhi angka elektabilitas Ganjar. Kita harus menunggu dulu survei elektabilitas dari lembaga yang kredibel. Sejauh ini belum ada update survei terbaru. Saya masih menyesalkan langkah Ganjar yang bicara kepada media soal penolakan kedatangan timnas Israel. Ini juga poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi soal adanya komitmen yang dilanggar oleh kepala daerah dan bahwa Presiden Jokowi tidak mau mencampur adukan urusan olahraga dan politik. Poin ini sama persis dengan apa yang disampaikan pihak Palestina dan pihak Israel sendiri. Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga menyatakan hal serupa, bahwa FIFA itu punya aturan sendiri yang juga diikuti oleh Palestina. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel juga menyatakan bahwa olahraga tidak boleh dipengaruhi oleh politik. Artinya, prinsip ini tidak mencampur adukan olahraga dan politik merupakan prinsip dasar yang diakui secara internasional. Di sini Presiden Jokowi memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang negarawan yang tahu betul bagaimana caranya agar Indonesia ini punya reputasi bagus dan dipercaya kredibilitasnya di kalangan dunia. Sayangnya Ganjar tidak ngobrol dulu sama Pak Jokowi sebelum mengungkapkan penolakan terhadap timnas Israel di media. Saya kira Ganjar juga harus melihat ini sebagai pembelajaran bagi dirinya, terutama terkait dengan urusan Nyapres di 2024. Kalau mau punya inisiatif dalam isu politik, maka harus terlebih dahulu didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Sayang sekali jika Ganjar sampai terpleset dan punya rekam jejak yang buruk hanya gara-gara kurang konsultasi dengan Pak Jokowi. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?